Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan dosa perzinahan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 28 dan Roma pasal 2 ayat 22a. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Beberapa waktu lalu saya sangat terkejut mendengar cerita teman tentang seorang hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia adalah seorang gembala dari sebuah gereja yang cukup besar dan sering berkhotbah di salah satu stasiun televisi. Atas perzinahannya itu, dia harus meninggalkan gerejanya dan namanya mulai redup dalam dunia pelayanan. Saya mendengar juga keluhan teman lainnya yang berkata bahwa ada banyak hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dari sekian nama yang disebutkannya, saya mengenal 3 orang dari mereka. 2 orang diantaranya mengajar di sekolah misi yang pernah saya ikuti. Mereka berdua adalah hamba Tuhan yang sudah cukup terkenal secara nasional. Tetapi setelah kasus yang menimpa mereka, nama mereka pun semakin meredup. Satu orang lagi adalah seorang ibu yang saya kenal dengan baik, karena dia adalah teman yang pernah sama-sama mengajar di salah satu sekolah Alkitab. Tetapi berzinahannya tidak menghalangi untuk tetap mengajar di kampus teologi. Namun yang jelas, mereka semua yang melakukan perzinahan pasti berurusan dengan Tuhan. Perzinahan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja, termasuk para pemimpin rohani. Itulah yang terjadi dengan Ruben, putra sulung Yakub. Ruben berzina dengan ibu tirinya Bilha, gundik Yakub. Kejadian pasal 35 ayat 22a. Apa yang dilakukan Ruben itu tentu sangatlah tercela. Perbuatan zina itu sendiri sudah sangat tercela dan merupakan dosa di hadapan Tuhan. Apalagi jika perzinahan itu dilakukan dengan istri atau gundik ayahnya sendiri. Ini adalah dosa yang diganjar dengan hukuman mati di Israel. Imamat pasal 20 ayat 11. Dalam konteks orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan, boleh dikatakan bahwa Ruben adalah seorang pemimpin rohani, karena semua keturunan Abraham dari garis Ishak dan Yakub harus menjadi berkat dan teladan bagi segala bangsa. Apalagi Ruben adalah anak sulung Yakub yang harus menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Karena itulah Tuhan menghukum perzinahan Ruben lewat nubuat ayahnya Yakub. Di penghujung hidupnya, Yakub membuatkan bahwa hak kesulungan akan beralih dari Ruben. Kejadian pasal 49 ayat 3 dan 4. Yusuflah yang kemudian menerima hak kesulungan tersebut. 1 Tawari pasal 5 ayat 1. Kita harus waspada dengan dosa perzinahan. Selain harus mendekatkan diri dengan Tuhan, kita juga perlu menjaga jarak hubungan dengan lawan jenis. Karena dalam banyak kasus, perzinahan terjadi karena hubungan yang terlalu dekat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam 4 kasus perzinahan di atas, mereka berzina dengan sekretaris pribadi, staf gereja, rekan sepelayanan, bahkan dengan asisten rumah tangganya.
Hubungan tersebut awalnya biasa saja, tetapi kemudian berkembang menjadi hubungan spesial. Maka waspadalah, karena iblis tidak akan pernah berhenti menggoda orang percaya agar jatuh ke dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku agar selalu dekat denganmu, dan beri aku kemampuan untuk menjauhkan diri dari dosa perzinahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.